Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita di hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami boleh kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami pada kesempatan kali ini. Berikan kami hikmat marifat-Mu, Roh Kudus tolong kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca, kami mengerti dan kami mendapatkan rema setelahnya, sehingga kami semakin jadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan sungguh lewat tadarusan ini. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita bertadarusan, saya mengajak semua saudara untuk memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Shalom semuanya, senang kembali dalam hari ini kita bisa berjumpa dalam program yang pastinya memberkati setiap kita. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak semua kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada amin saudara? Mari sama-sama kita nyanyikan kembali dari atas. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik
naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, sebab Kaulah Allah yang hidup, penasehat ajaib kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami ada hari ini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Sebab kami ada karena-Mu, kami hidup untuk-Mu, melayani-Mu itu kerinduan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu atas kami luar biasa. Kami hidup untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Imani sungguh saudara, bahwa 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada amin? Percayalah, Tuhan yang bela. Yakini sungguh saudara. Percayalah. Katakan apa? Tuhan yang bela. Terpujilah nama Tuhan. Semoga saudara diberkati. Haleluya. Ya, kita akan membaca Kidung Agung pasal yang ke-5, saudara ya. Jadi sama-sama kita baca Kidung Agung pasal yang ke-5. Ayat pertama. Aku datang ke kebunku, Dinda, pengantinku, ku kumpulkan mur dan rempah-rempahku, ku makan sambangku dan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Perikop berikutnya, kerinduan mempelai perempuan. Aku tidur tapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku.
Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pinggan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tapi tak ku temui. Ku panggil, tapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusampahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku. Apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Ayat 9 ya. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan putih emas murni, kepalanya rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Kembali dalam Pengkhotbah pasal, maafkan saya, Kidung Agung ya, kok Pengkhotbah mulu ya. Kidung Agung pasal yang kelima. Kita kembali dipertontonkan, kita kembali membaca bagaimana kata-kata penuh cinta yang berapi-api terekspresi dan kita baca ya. Dalam hal ini yang menuliskan Kidung Agung ini begitu memuja kekasihnya, begitu mengidolakan kekasihnya, begitu mengagumi kekasihnya, sehingga kata-kata itu kata-kata yang luar biasa. Dalam perikop ini, dalam pasal kelima di Kidung Agung ini juga kita bisa membaca bagaimana kerinduan mempelai perempuan ya terhadap kekasihnya ya. Di mana ayat-ayat yang kita baca dalam pasal 5 Kidung Agung ini menggambarkan seorang kekasih ya yang mendengarkan pintu kamarnya diketuk oleh kekasih prianya atau mempelai prianya. Tapi ketika dibuka gitu pintunya ya, tapi kekasih atau mempelai prianya ini sudah tidak ada. Maka ketika didapati seperti itu, dia mencari, dia memanggil, sampai bahkan dalam proses pencarian kekasih ini dia dilukai, dia dipukuli oleh peronda-peronda kota, dan dia berusaha mencari. Bahkan dalam kalimat terakhirnya, dia menyumpahi putri-putri Yerusalem jika kekasih atau mempelai prianya ini ditemukan oleh mereka. Sebab dia begitu sakit asmaranya, bahasa terjemahan LAI tadi ya. Ini menarik sekali, saudara. Menarik karena seseorang yang mencintai pasangannya, ketika pasangannya tidak diketemui, tidak didapati, maka dia cari sedemikian rupa. Sampai taruhannya dia dipukuli oleh peronda-peronda. Pokoknya asmara dia, panah asmaranya atau kerinduannya terhadap kasih ini harus dipuaskan. Ya, ini gambaran juga saudara ya.
Saya nggak tahu ya gambarannya apa secara spesifik. Tapi paling nggak, kalau kita lihat coba konteks aslinya, seorang yang menuliskan Kidung Agung ini sedang menggambarkan bahwa cinta itu juga harus berada di dalam hati seorang mempelai perempuan atau kekasih wanita, bukan cuma mempelai pria atau kekasih pria. Bahwa cinta itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Seingat saya di Kidung Agung pasal-pasal yang awal, kita sudah menjumpai fakta bahwa mempelai pria atau kekasih pria ini mencari mempelai perempuannya atau kekasih perempuannya ini juga ke sekeliling kota. Dia berusaha mencari, mendapati, menemukannya. Di pasal 5 ini sebaliknya. Mempelai perempuan atau kekasih perempuan ini yang berusaha mencari mempelai prianya atau kekasih prianya. Bahkan rela untuk mengalami aniaya dan seterusnya dan seterusnya. Ini gambaran sebuah cinta yang tak bertepuk sebelah tangan. Gambaran cinta yang seharusnya diekspresikan oleh setiap kita terhadap pasangan kita. Jika kita menyorot Kidung Agung ini sebagai analogi hubungan kita dengan Tuhan, maka mestinya bukan cuma Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Bukan saja Tuhan yang mencintai kita tanpa syarat, tapi sebaliknya kita juga harus mencintai Tuhan tanpa syarat. Kita juga harus mencari Tuhan kalau kita merasa bahwa Tuhan kita tidak temukan. Sebab ada kalanya kan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita sudah mencari Tuhan, kita sudah berusaha untuk bertemu dengan Tuhan, tapi Tuhan tuh nggak bisa diketemui. Kita sudah berdoa, berpuasa, kayaknya Tuhan tuh nggak dengar doa dan puasa kita. Kita sudah memohon dengan sangat, kayaknya Tuhan juga masih belum peduli pada kita. Nah, ada kalanya ketika kita dalam posisi seperti ini, kan gambaran si Kidung Agung pasal 5 ini, kita nggak boleh berdiam dan ya sudahlah, berarti Tuhan tidak bisa kita ketemui. Si mempelai perempuan ini ketika buka pintu dan mempelai prianya tidak ada di pintu itu, dia mencari. Dia nggak bilang, ya sudahlah, nanti aja. Kutunggu pasti dia nanti akan kembali. Toh dia berkata, aku mencintainya. Toh dia berkata, dia mencintaiku. Tapi mempelai perempuan ini justru mencarinya sampai akhirnya dia dianiaya oleh penjaga-penjaga malam. Jadi kita juga harus terus mencari Tuhan. Ketika dengan cara A, berdoa misalnya, kita belum menemukan Tuhan, kita mungkin harus mencarinya dengan cara B, memujinya mungkin. Ketika kita memujinya belum terjadi, kita mungkin juga harus mencari dengan cara yang lain, membaca firman-Nya mungkin, mendengarkan firman-Nya mungkin. Ada banyak cara yang bisa kita tempuh. Kalau cara yang satu kita tidak bisa menjumpai Tuhan di situ, jangan putus asa, coba cari cara yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, sampai kapan? Sampai kita dijumpai oleh Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, cari maka kau menemukan. Ketuk maka pintu dibukakan. Jadi itu tidak menjadikan penjelasan bahwa ketika kita mencari, kita langsung mendapatkan kan? Mencari terus-menerus dengan banyak cara tentunya. Begitu pula dengan kita dengan Tuhan. Ya. Maka Bapak Ibu, belajarlah untuk memahami ini. Jangan cuma jadi orang Kristen, ya saya pokoknya kalau cari Tuhan cuma di gereja. Jadi kalau di gereja saya nggak ketemu Tuhan, ya sudah, berarti Tuhan tidak mau saya ketemui dan pasrah gitu aja. Nggak gitu, saudara. Ya. Jangan kayak anak kecil yang cuma makanannya susu, kan saya bilang. Kalau Bapak Ibu ikuti program Pagi Berkat bersama Pase di Instagram, ya, setiap pagi sekitar 6:30, ya, saya membagikan itu. Kita harus menjadi orang-orang yang makan makanan yang keras. Artinya ya kita harus berusaha lebih daripada sekedar anak-anak berusaha. Anak-anak kecil itu ya berusaha mencari ibu bapaknya, ya cuma misalnya berteriak papa, papa, mama, mama. Terus dia mungkin ya berjalan dengan tertati-tati karena dia masih batita. Masuk kamar 1, masuk kamar 2, ketika dia tidak temukan papa mamanya, dia mungkin nangis. Atau carinya dia ya hanya modal teriak-teriak papa, mama sambil cari ke tempat-tempat yang ada di rumahnya. Tapi kalau orang dewasa, kalau mau mencari papa mamanya nggak ditemukan di rumah, dia mungkin akan mencari keluar. Ke tetangga mungkin, dia akan hubungi nomor telepon papa mamanya. Kalau nggak tersambung, dia akan menghubungi nomor telepon teman-teman papa dan mamanya. Ada banyak hal yang dikerjakan orang dewasa yang bisa dilakukan untuk mencari seseorang, terlebih orang yang dicintainya. Itu yang saya mau katakan Bapak Ibu. Bahwa kita harus
mencari Tuhan dengan banyak cara. Gambaran Kidung Agung 5 tadi itu menggambarkan mempelai perempuan yang sering digambarkan di Alkitab sebagai gereja, itu juga harus mencari Tuhan dengan semaksimal mungkin. Selagi dia masih diketemui, carilah dia. Ya. Inilah pesan yang saya dapatkan di dalam tadarusan ini. Nggak banyak memang Bapak Ibu. Seperti saya bilang, Kidung Agung ini ya kitab yang sulit ya dipahami karena ini bahasa puja-pujian dan bahasa sastra mungkin. Juga Kidung Agung ini juga bukan cerita narasi sejarah ya. Jadi kita cuma bisa membayangkan apa yang ada di pikiran si penulis Kidung Agung ini. Intinya dalam pasal-pasal yang kita bahas di Kidung Agung ini kita melihat gambaran bagaimana mempelai pria itu memuji mempelai perempuannya, mencintai mempelai perempuannya dengan sungguh ketika tidak ditemui, dicarinya, bahkan nyawa, tubuh menjadi korban, is okay selama dia mencari. Kenapa? Karena dia mencintai dan mengagumi dan merindukannya. Sebaliknya mempelai perempuan juga digambarkan demikian dalam Kidung Agung pasal yang kelima ini. Jadi yang kita bisa baca di sini Bapak Ibu, jadilah pribadi-pribadi yang mencintai seseorang, entah itu suami, istri, kekasih dengan sungguh-sungguh, mencintai dia dengan hasrat yang dalam, gairah yang dalam, sekaligus juga kita belajar untuk siap mengorbankan segala-galanya agar bisa menemukan kekasih kita. Ini bukan cuma gambaran terhadap kekasih, tapi gambaran juga kepada Tuhan. Bagaimana kita harus menerima dan mencintai dan mencari Tuhan apapun resikonya, apapun taruhannya. Kalau kita kerjakan ini dengan sungguh, maka pasti kita akan menemukan. Cepat, lambat, kita pasti akan menemukan. Jangan jadi orang yang pasif, jangan jadi orang yang cepat putus asa. Jadilah orang yang berantusias, jadilah orang yang berhasrat, jadilah orang yang penuh gairah. Gairah, hasrat kepada kekasih kita, gairah dan hasrat kepada Tuhan. Semoga dipahami. God bless you. Kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih buat segalanya. Roh Kudus mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus punya gairah, punya hasrat untuk mencintai kekasih kami dan juga mencintai Tuhan dengan sungguh apapun resikonya. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Sampai jumpa di tadarusan malam minggu esok. God bless you.